Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Ketua Binaan 3 Ibu Siti Ulfah Fauziah SPSI, yang sama-sama kami hormati Pengawas Binaan 3 Ibu Herdia Susti MPD, yang sama-sama kami hormati pemateri Ibu Rafika Kotrunada SPSI, dan yang kami hormati Bapak serta Ibu guru peserta webinar yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga dapat berkumpul bersama dalam acara sharing webinar dengan tema media pembelajaran dengan papan daring. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara sharing webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan doa, yang ketiga, sambutan-sambutan, yang keempat, pemaparan materi, yang kelima, sesi tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Masruroh SAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk membacakan doa pada acara webinar hari ini. Marilah kita merenung sejenak untuk berdoa, memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan ini diberi kemudahan dan mohon maaf Ibu, izinkan saya untuk memimpin David. Marilah kita awali doa kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini, ya Allah, untuk berdiskusi, menambah pengetahuan tentang media pembelajaran dengan papan daring yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan Guru Wilayah Binaan 3. Karenanya, ya Allah,
Lancarkan acara kami, berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Ya Malik, ya Kudus, hanya kepadamu kami bersujud. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbi sirahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rahman ya Rahim yang Maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayahmu, berkahilah kami dengan takdirmu, dan jadikanlah kami selalu ridho dengan pemberianmu. Lapangkanlah dada kami dan lancarkanlah lidah kami, serta mudahkanlah urusan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batil batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukilah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan, serta tunjukkanlah bahwa yang salah itu salah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkan kami dari api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa bihi ajmain. Subhana rabbikal rabbi izzati alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Masruroh SAG untuk pembacaan doanya. Alhamdulillah, semoga dengan doa bersama kita tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Binaan 3 yaitu Ibu Siti Ulfa Fauzia SPS. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Herwidiastuti MPD selaku pengawas binaan 3, yang kami hormati Kepala Sekolah Dewan Guru di binaan 3 Kecamatan Pulau Gadung. Terima kasih telah berpartisipasi bersama dalam rangka acara webinar yang diadakan pada pagi hari ini. Semangat semuanya, semangat. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Teman-teman semua, ini adalah kita pertama kali ya bertemu kepala sekolah, guru, dan pengawas kita yang baru secara virtual ya. Jadi, insya Allah teman-teman semuanya akan kenal siapa sih pengawas kita yang baru ini. Dia adalah seorang peragawati ya. Baik, teman-teman semuanya, di sini untuk kali ini adalah TK Al-Istiqomah yang mencoba untuk memberikan atau berbagi ilmu yang pernah didapat ketika ikut pelatihan. Mungkin nanti kita secara bergantian di binaan kita ya, untuk memberikan sharing informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang pernah didapat di sekolahnya masing-masing. Saya yakin bahwa binaan kita ini semuanya mempunyai potensi yang luar biasa untuk memberikan ilmu-ilmu kepada kita. Jadi kita bisa maju bersama, maju bareng demi kebaikan sekolah kita dan juga anak-anak didik kita. Dan juga saya ucapkan kepada Ibu Widi yang telah mensupport, membimbing kami, sehingga terlancarlah sehingga terbentuklah acara sekarang ini di webinar ini. Mudah-mudahan
kita semuanya dapat mengikuti acara ini dengan seksama, dengan semangat, dengan kemauan yang baik, dan juga semoga dari webinar ini kita dapat mentransfer atau mengaplikasikan dalam pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Ya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bawa acara, Ibu Kiki Rizky Amelia, yang telah memberikan waktunya kepada saya. Mungkin itu saja, saya tidak panjang lebar. Mohon maaf kurang lebihnya, karena yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Wafa Fauzia. Selanjutnya, sambutan dari pengawas binaan 3 yang akan disampaikan oleh Ibu Herwidya Stuti, MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Rizky atas waktu yang diberikan kepada saya. Kedengeran nggak suara saya? Dengaran, Bu. Kedengaran. Ya, terdengar, Bu. Yang saya hormati Ketua Binaan 3 Ibu Ulfa Fauzia. Bu, jelas. Ya. Yang saya hormati Kepala Sekolah Binaan 3 semuanya, dan yang berbahagia para guru, Dewan Guru semua di Binaan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya pada hari ini, kita bisa bertatap muka meskipun secara virtual. Sebelumnya itu saya Mohon maaf Bu Widi untuk Terputus, Bu. dibuka, mic-nya dibuka Bu. Suaranya Mikrofonnya dibuka. kayaknya diangkat. sudah? Ya. Tadi putus di mana nih? Ya. Bagaimana kabarnya nih? Semuanya Ibu Guru semua. Di sini ada bapaknya ya, Mas Haikal. Mas Haikal apa kabar? Di sini soalnya yang ganteng sendiri hanya Mas Haikal. Mudah-mudahan Mas Haikal bisa mengikutinya, karena kita tahu ya, kemarin saya tanya sama Bu Ulfa bahwa kok hari Jumat memang pesertanya ibu-ibu semua. Iya Bu, semuanya guru-guru ya. Guru semua, ibu guru semua. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti. Bagaimana kabarnya semuanya? Apakah sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, bersyukur. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Semua. Sehat banget. Nah, betul. Kita semua patut bersyukur bahwasanya kita masih dikaruniai kesehatan. Kita tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dilaksanakan meskipun suasananya memang masih dalam suasana pandemi. Ibu guru dan Ibu Kepala Sekolah yang hebat-hebat di Binaan 3, saya ucapkan selamat kepada Binaan 3 yang mungkin punya inisiatif ini dari TK Istiqomah untuk memulai atau mengawali kegiatan sharing webinar melalui webinar. Kalau webinar kan ini ya sharing melalui virtual ini untuk pembelajaran yang telah didapat melalui pelatihan-pelatihan, di mana kemarin TK Istiqomah itu mewakili ditunjuk gurunya yaitu Ibu Rafika untuk mengikuti pelatihan Pesona Edu. Nah, mungkin dari semua guru-guru di Binaan 3 ini semuanya sudah paham atau sudah pernah mendapatkan juga pelatihan Pesona Edu. Namun
demikian karena memang itu adalah tugas yang memang sebuah apa ya namanya ya tanggung jawab harus ditularkan. Ini adalah awal yang baik. Mudah-mudahan nanti semua sekolah atau semua lembaga yang gurunya mengada atau apa namanya mengikuti pelatihan yang sekiranya memang sangat perlu disaringkan itu kiranya bisa berjalan atau bisa disaringkan meskipun melalui virtual. Yang kedua tadi lupa harusnya yang pertama. Semua ibu guru yang di Binaan 3 barangkali ini ya, kita perkenalan dulu deh, nggak usah terlalu formal. Barangkali ada yang belum tahu siapa pengawas kita. Kalau kemarin kan pengawas kita Pak Agustinus ya sudah kenal karena bapak-bapak. Nah, karena Pak Agus pensiun, maka saya yang sekiranya tugas di binaan 4 kita diberikan tanggung jawab pula untuk membina di binaan 3. Inilah wajah saya seperti ini, barangkali nanti kalau ketemu di jalan pasti saya tidak paham. Dari semua guru di binaan 3 itu ada 69, tetapi yang hadir baru 41 itu pun sudah kepala sekolah. Artinya ada beberapa guru yang tidak bisa hadir. Saya paham yang tidak karena kesibukan ataupun tugas-tugas yang lain. Itu mungkin ya perkenalan saya, yang lainnya pasti sudah mendengar lah. Saya ditugaskan di Pulau Gadung mulai Juni 2019, jadi masih baru. Baik, selanjutnya ibu-ibu kita paham bahwasanya kita itu para guru itu memang harus selalu, otak kita harus selalu disirami dengan dengan pelajaran atau dengan ilmu-ilmu yang meskipun sudah ada tapi kadang-kadang itu kan lupa ya, kadang-kadang lupa sehingga kita masih perlu direfresh lagi, disiram lagi supaya kita selalu ingat. Mengapa demikian? Karena guru itu kalau orang Jawa itu digugu dan dituru. Atau juga glugu untuk guru. Glugu itu tahu nggak? Pohon apa ya itu? Pohon kelapa. Ngeluru itu yang buat jembatan. Jadi guru itu adalah jembatan untuk mentransformasi ilmu kepada anak didiknya. Sehingga tugas guru itu amatlah mulia, amat dibilang berat, dibilang ringan, namun itu yang sangat-sangat mulia. Karena semua hasil yang ada di pemerintahan ini semua adalah hasil karya para guru. Meskipun mereka juga nanti punya sendiri dengan karakter masing-masing. Namun guru inilah yang yang membekali dari mulai karakter, watak, karakter, sikap, ya, perilaku itu semuanya adalah dari guru, terutama guru PAUD. Nah, guru PAUD ini adalah sebagai fondasi di mana anak usia 0 sampai 6 tahun adalah anak usia emas, di mana anak usia itu semua ilmu akan diserap. Maka dari itu para guru PAUD, guru TK, para guru TK ini tidak boleh salah dalam memberikan atau menyampaikan materi kepada anak didiknya. Karena salah satu, dia akan selamanya teringat. Mungkin pengalaman sering kan, anak kecil itu selalu bertanya. Coba sekarang seandainya ada
ada binatang itu binatang ular tapi dibilangnya itu cacing. Nah, dia akan langsung masuk ke memori bahwasanya sampai besar itu adalah cacing. Untuk merubahnya itu sangat susah. Sehingga para guru TK ini adalah, kalau menurut saya pribadi, itulah garda terdepan dalam mendidik dan mengisi dan mengolah ya perilaku dan karakter putra-putri atau anak-anak yang didik kita. Sehingga para guru ini harus jangan stuck, tapi harus merasa haus terus, haus untuk belajar, haus untuk berkreasi, haus untuk berinovasi, haus untuk transformasi ilmu kita, menambah dan menambah, supaya jangan sampai ketinggalan zaman. Tapi saya yakin di binaan 3 ini semua guru itu semua sudah bagus. Tapi tidak ada salahnya jika kita ditambah lagi supaya menjadi lebih bagus. Dan juga tentunya para guru itu harus mengikuti perkembangan zaman. Karena semua, kalau kita, apalagi di masa pandemi ini adalah masa perubahan, masa pergantian peradaban, di mana yang tadinya tatap muka sekarang sudah virtual. Nanti yang tadinya bisa santai, tidak protokol kesehatan waktu itu sudah digalakan. PHBS sudah, tetapi masih iya, masih tidak. Benar nggak? Nah, sekarang tidak mau, suka tidak suka, PHBS atau protokol kesehatan tetap wajib dilaksanakan. Meskipun nanti sudah tidak ada pandemi, tetap protokol kesehatan 3M harus selalu dijaga. Jadi itulah namanya sekarang sudah berganti peradaban. Peradaban kita ada new, makanya dari normal sekarang new normal. Itulah makanya mumpung sekarang masih virtual, masih dalam kondisi pembelajaran PDR, di mana-mana semua ilmu, semua berlomba-lomba untuk memberikan materi secara virtual. Untuk itu saya sebagai pengawas menyarankan, janganlah merasa lelah, janganlah merasa capek untuk menimba ilmu sebaik mungkin. Contohnya pada hari ini, saya berharap ibu semua bisa mengikuti sampai selesai dan sampai tuntas, sehingga lembaga atau sekolah dan anak didik di binaan 3 itu bisa setara dan sama, baik dari segala kecerdasan perilaku serta karakternya. Itu harapan saya. Untuk itu, marilah kepada semua peserta webinar ini, kita ikuti webinar ini, kita ikuti sharing materi yang disampaikan oleh Ibu Rafika ini, kita ikuti dengan baik sampai selesai, dan kalau tidak paham, hendaklah jangan malu bertanya. Kalau guru malu bertanya itu nanti jadinya tidak paham, salah. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan pemateri yang memberikan pada hari ini semuanya bisa diserap oleh para guru semuanya, dan para guru semua yang mengikuti sharing ini bisa mengaplikasikan nanti di lembaganya masing-masing. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selamat mengikuti sharing webinar dan selamat selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Dengan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, sharing webinar ini saya buka. Mudah-mudahan semuanya
bisa terakomodasi semua. Selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ibu-ibu, mohon maaf. Mohon maaf saya izin tidak bisa mengikuti semua karena saya ada kegiatan lain ini ya, Bu ya. Jadi mohon maaf Bu Ulfa, Bu Heni dan semua kepala sekolah yang ikut webinar ini, juga peserta semua guru ya, dan Mas Haikal, saya undur diri dari webinar ini. Nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, foto dulu, Bu. Ya, foto-foto semua ya. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Foto semua. Boleh, foto-foto semua. Yang galak sama aku dia tahu. Foto bersama ya, Bu. Ya. Dah. Masih terancam. Buka ya videonya. Oh, jangan berkemau. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, Ayo pakai tanda kita reaktif. Semuanya. Ayo bebas, kayak bebas. 1, 2, Binaan 3. Oke. Bu, tanda 3. Sudah Bu Kiki? Sudah. Saya mohon maaf ya, saya undur diri. Baik, makasih, Bun. Iya, Terima sama-sama. kasih atas sambutan yang telah diberikannya. Terima kasih juga kepada Bu Eva. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok sharing webinar pada hari ini dengan tema media pembelajaran dengan papan daring yang akan disampaikan oleh Ibu Rafika Kotrunada SPSI. Sebelumnya, izinkan saya membacakan profil beliau. Nama Rafika Kotrunada SPSI, lahir di Jakarta 13 Agustus 1977, guru TK Islam Al-Istiqomah dari tahun 2010 hingga sekarang, guru TK berprestasi se-Jakarta Timur JT1 pada tahun 2019, aktif menangani masalah-masalah remaja di Pesantren Persatuan Islam 69 Jakarta dari tahun 2017 hingga sekarang, volunteer UNICEF di psikososial penanganan anak-anak korban traumatik tsunami Aceh pada tahun 2006, aktif menangani siswa dengan berkebutuhan khusus di sekolah Lazwardi Global Islamic School Cinere pada tahun 2005. Kepada Rafika Kotrunada SPSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara saya? Mohon maaf. Halo? Bu Fikri, terdengar suara saya? Kedengeran, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Herwidyastuti sebagai pengawas binaan guru-guru TK binaan 3, kepada yang terhormat Ibu Siti Ulfa Fauzia sebagai ketua binaan guru TK binaan 3, Ibu Siti Ulfa Fauzia, dan juga kepala sekolah TK Islam Al-Istiqomah, kepada yang kami hormati para TK yang ada di binaan 3, kepada yang kami hormati guru-guru semua yang berada di bawah TK Islam TK binaan 3 di wilayah Pisangan Timur, kepada rekan-rekan semuanya, para guru dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghantarkan kita
sampai saat ini masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan untuk bisa terus belajar. Padahal COVID ini sudah lama banget. Dan segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita semua. Dan tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh akhlak yang baik kepada kita semua untuk diteladani. Saya berterima kasih kepada Ibu Herwidyastuti yang sudah memberi kesempatan, dan juga terima kasih juga kepada Ibu Siti Ulfah sebagai Ketua Binaan 3 dan sebagai kepala sekolah saya yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing di webinar ini. Tuh kan pakai kuning semua. Terus, saya sebenarnya sama dengan ibu-ibu semua, dengan Bapak juga, cuma seorang guru TK yang karena sedikit Unmute dong. Di unmute coba. Yang punya sedikit ilmu tentang bagaimana cara mensiasati kejenuhan dari PJJ yang sudah kita lalui selama 1 tahun ini. Waktu itu saya diperintah untuk saya disarankan untuk mengikuti pelatihan di satu lembaga, yaitu Lentera ini di bawah Yayasan Sampurna Foundation waktu itu, oleh Bu Widi, sama dengan guru-guru yang lain mungkin. Barangkali ini juga mungkin teman-teman guru atau ibu kepala sekolah mungkin ada juga yang mengikuti. Tapi di sini sebenarnya ada beberapa yang mungkin teman-teman guru pernah lalui. Papan permainan daring ini biasanya suatu permainan. Saya singkatnya dulu karena nanti ada slide yang akan saya terangkan. Bisa singkatnya dulu. Papan permainan ini mungkin teman-teman juga pernah melakukan, misalnya seperti games-games pendidikan yang diberikan kepada para murid untuk mengatasi kebosanan dalam pembelajaran. Atau misalnya pernah dengar tentang games quizzes mungkin pernah dengar ya, pernah familiar. Ada yang sudah mengikuti. Coba barangkali ada. Nah, hampir sama dengan. Oke, Bu Eva, silakan di share screen. Oke. Nah, tujuan diadakannya sharing webinar ini adalah untuk, kurang begitu kelihatan ya? Sudah Bu, jelas, mungkin tadi sinyal. Oh, sinyal ya. Tunggu sebentar. Ya. Oke. Setiap kegiatan pasti punya satu tujuan untuk dilaksanakan. Kenapa dilaksanakan? Jadi sharing webinar ini dilaksanakan sebenarnya adalah memperkenalkan konsep gamifikasi dalam pembelajaran. Nah, gamifikasi itu apa sih? Nah, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya dari sharing ini adalah satu itu memperkenalkan tentang konsep gamifikasi, terus yang kedua mengeksplorasi papan permainan daring. Papan permainan daring itu apa gitu. Nah, nanti akan lebih mendalam lagi. Dan ini sebenarnya adalah sharing untuk satu pelatihan. Jadi pelatihan itu nanti akan lebih mendalam lagi. Sebelumnya di launching dulu sosialisasinya apa sih sebenarnya gitu. Nah, selanjutnya Bu Eva. Oke, semua itu berawal dari ini.
bagaimana kabar PJJ kita hari ini? Setelah 1 tahun pembelajaran dengan berbagai macam metode, apakah pembelajaran yang kita lakukan sekarang itu sudah memberikan apa ya? Apakah anak-anak menjadi bosan atau semakin semangat atau gimana gitu? Nah, awalnya seperti itu. Nah, guru-guru pasti guru-guru boleh menjawab dan dibuka unmute-nya. Kita akan sama-sama saling seperti berinteraksi ya. Nah, kalau pembelajaran PJJ hari ini hampir rata-rata dari jawaban-jawaban para guru itu biasanya wow, makin membosankan, malah makin nggak enak. Ada lagi respon guru yang mengatakan bahwa wah, lama-lama kalau misalnya terus-terusan PJJ gini nanti apa namanya, saya bisa darah tinggi nih, tambah ini, sama juga dong guru nggak ngerjain apa-apa. Nah, itulah yang terjadi gitu. Jadi banyak permasalahan setelah 1 tahun PJJ ini, 1 tahun pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan. Tapi ada juga yang pembelajaran PJJ ini juga memberikan maksudnya nilai positif, tidak hanya negatif. Tapi di sini terlihat dari gambar-gambar ini terlihat ada ibu yang memarahi anaknya ketika belajar sehingga anak nggak mau belajar. Terus ada juga anak yang ketika belajar ternyata malah tidur, atau anak yang dia belajar, terlihatnya belajar tapi ternyata malah main game gitu. Nah, hal-hal inilah yang kemudian mendasari kenapa gitu loh, ada apa dengan PJJ kita hari ini. Oke, selanjutnya Bapak. Sampurna Foundation mengadakan survei kepada 1.000 siswa SMP dan SMA tentang kejenuhan apa faktor kejenuhan pada PJJ. Nah, di sini bisa dilihat dari tanda yang biru itu bahwa sudah hampir 50% ya yang dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh ini lebih pada pemberian tugas. Jadi tugas saja gitu. Sedangkan gurunya kadang-kadang tidak mau menerangkan. Yang penting saya udah ngasih tugas berarti saya udah ngajar, seperti itu. Nah, ada juga yang memang melaksanakan screen time, artinya dia memang melakukan hal itu gitu, melakukan pembelajaran tersebut, dan ada juga yang misalnya sudah jenuh, dan ada juga yang masih apa namanya tidak tahu tugasnya banyak, dan masih juga ada yang peran orang tua. Yang hijau ini adalah peran orang tua, dan yang ini adalah alasan lainnya kenapa PJJ itu jenuh ya, itu banyak alasannya. Oke, selanjutnya Bu Epa. Nah, sebenarnya dampak dari PJJ, dampak pembelajaran jarak jauh selama pandemik ini sebenarnya tidak selamanya berdampak negatif. Ada juga berdampak positifnya. Berarti selama 1 tahun ini guru-guru sudah mulai belajar nih bagaimana cara menangani, bagaimana cara membuat video pembelajaran, bagaimana akhirnya yang lama-kelamaan akhirnya guru juga semakin kreatif ya. Saya mengalami sebagai guru gitu, dari awal pertama pembuatan video dengan sekarang pembuatan video pembelajaran, dari yang nggak ngerti sama sekali apa itu KineMaster, apa itu Zoom meeting, Google Meet, dan yang lainnya, akhirnya alhamdulillah kita juga akhirnya bisa. Nah, itu artinya bahwa manusia mulai kita sebagai manusia itu mulai beradaptasi dengan keadaan. Nah, seperti misalnya kita kalau misalnya lebih mengerti tentang protokol kesehatan, mungkin barangkali kalau zaman kita nggak dikasih COVID mungkin ya, kita nggak mungkin ngerti harus banyak-banyak cuci tangan, atau misalnya selalu memakai masker dan menjaga kesehatan dengan benar. Nah, itu sebenarnya dampak positifnya dari pandemi ini. Tapi kemudian ada juga yang ya banyak negatifnya, seperti misalnya seorang ibu atau orang tua murid banyak mengeluh, aduh saya pusing nih, kenapa jadi kita yang belajar, kenapa jadi apa sih pembelajaran itu dilimpahkan sama kita gitu loh, bukan tugasnya guru lagi. Nah, gitu kan, asumsi orang tua itulah yang paling kental. Dan satu lagi ada juga misalnya
bagaimana ya maksudnya guru-guru juga akhirnya punya gimana ya caranya mengajarkan pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus gitu. Itu juga jadi permasalahan gitu. Bagaimana sedangkan rentang konsentrasi si anak untuk anak ABK itu sangat rendah. Sedangkan ketika kita Zoom atau yang lainnya itu memerlukan rentang konsentrasi yang tinggi. Untuk anak biasa saja kadang-kadang tantrum kalau kelamaan Zoom misalnya. Anak-anak biasanya nggak mau gitu. Makanya mereka akhirnya dicari cara lagi apa yang bikin mereka pembelajaran ini menyenangkan dan tujuan pembelajaran kita juga berhasil. Karena proses kita selama PJJ ini bukan hal yang singkat, tapi merupakan hal yang sangat panjang, sudah 1 tahun. Dan ya mudah-mudahan saja ini semua bisa terlalui. Dan juga ada lagi yang misalnya dalam satu rumah itu HP-nya cuma 1, tapi misalnya yang memerlukan penggunaan HP ada 3 orang atau berapa orang. Nah, itu kan juga jadi satu masalah gitu. Oke, selanjutnya dampak yang jelas terlihat adalah, silakan Bu Eva di next. Dampak yang jelas terlihat adalah ketika teknologi digunakan secara berulang-ulang dan digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang, maka dampak penggunaannya itu akan mengalami satu kejenuhan dan butuh yang namanya inovasi. Butuh variasi dalam memberikan video pembelajaran sebagai ganti dari tatap muka. Nah, itu kan banyak tuh macamnya. Kalau kami di TK itu kami memang video pembelajaran, tapi kemudian akhirnya berubah dengan misalnya mengadakan video dalam seminggu berapa kali. Itu sebenarnya adalah salah satu metode pembelajaran lain. Bagaimana caranya supaya kita mempertahankan mood belajarnya si anak. Oke. Selanjutnya Bu Eva, mohon maaf. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang sekolah tatap muka dengan PJJ. Sekolah tatap muka dan PJJ itu sekolah menurut anak-anak adalah waktunya dia dengan teman-temannya. Betul. Waktunya dia dengan teman-temannya. Terus waktunya dia dengan gurunya. Waktunya dia bermain. Terus nah, ketika datang pembelajaran jarak jauh yang hanya berkomunikasi lewat telepon atau berkomunikasi lewat handphone atau misalnya lewat laptop. Nah, itu sebenarnya untuk anak-anak dia sedih sekali gitu. Karena waktunya dia itu seperti terhampas gitu. Makanya lama-lama kok awalnya sih memang mungkin enjoy ya. Oh, asik nih nggak sekolah nih, asik nih kita libur terus nih kaum rebahan atau apa. Tapi lama-kelamaan akhirnya bosan. Dan apa yang terjadi akhirnya pembelajaran mulai pada pemberian tugas, banyak tugas, dan kurang bermain. Akhirnya lama-lama tuh nggak enak PJJ itu, sampai mungkin barangkali ya saya nggak kalau kasus yang ada sih banyak juga siswa-siswa yang nggak mau sekolah akhirnya. Ngapain sekolah? Sekolah itu cuma ngerjain tugas gitu kan. Nggak ada enak-enaknya gitu kalau untuk anak kecil mungkin ya, karena kan memang tidak bermain akhirnya, malah terus dia seakan-akan diawasi. Jangankan anak kecil gitu loh, ini yang ukuran anak-anak SMP, SMA, dia merasa seperti itu, merasa saya diawasi terus sama ibu saya harus mengerjakan ini, saya harus ini. Nah, itu dia kesalahpahaman terhadap PJJ yang akhirnya mereka jenuh dan
ya sebagian besar tidak menyukai gitu. Mungkin menyukainya karena misalnya atau ulangan lebih longgar, gurunya nggak memperhatikan, atau apa namanya dia senang karena orang tuanya sekarang sering di rumah gitu kan mendampingi dia. Nah seperti itu. Nah ada juga kondisi psikologis yang memang guru juga mendapat tekanan gitu. Selain dia harus membuat video pembelajaran, dia juga harus menilai siswa-siswanya. Dan satu lagi yang paling menyakitkan guru menurut saya, karena saya seorang guru, kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan anak-anak, sehingga memang ikatannya kurang ya, ikatannya kurang. Nah itu dia, itu PJJ, kelemahan PJJ gitu. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya Bu Eva, faktor-faktor penyebab jenuhan siswa terhadap PJJ ini bisa dilihat jadi diklasifikasikan dari beberapa kasus yang yaitu banyaknya tekanan psikologis dari guru dan orang tua. Ini kejenuhan siswa. Kenapa dia jadi seperti itu? Karena dia merasa tertekan karena banyak tugas itu, akhirnya dia merasa tertekan. Banyaknya tekanan. Akhirnya akibatnya tuh dia mendingan aku main game gitu. Lebih baik mumpung HP bisa dipegang. Kadang-kadang anak-anak bilangnya belajar tapi ternyata malah main game gitu kan. Dan banyak juga itu akhirnya kasus-kasus tentang kecanduan game segala macam. Nah itu sebenarnya banyaknya tekanan psikologis dari guru dan orang tua. Dan terus terlalu lamanya waktu untuk belajar online tanpa atau kurang istirahat. Jadi kadang-kadang kalau misalnya interaksi kita dengan elektronik begitu lama seperti dengan laptop atau handphone, itu kan menimbulkan radiasi yang tidak baik juga untuk mata. Dan kemudian ada juga lingkungan belajarnya buruk, sekelilingnya tuh lingkungan buruk, suasana kelasnya monoton, atau misalnya gurunya ngajarinnya gitu lagi, tidak ada variasi yang lain. Dan terus tidak ada umpan balik langsung terhadap hasil belajar. Nah itu yang sebenarnya anak-anak, kalau misalnya di sekolah mungkin dia senang karena kadang-kadang gurunya muji dia, kadang-kadang gurunya meluk dia, atau senyum bareng-bareng, ketawa bareng-bareng dengan teman-teman, itu sebenarnya reinforcement atau reward yang tidak terasa yang dirasakan oleh siswa-siswa gitu. Makanya siswa kadang-kadang lebih betah di sekolah karena bu gurunya baik, nggak kayak di rumah, itu seperti itu. Oke, selanjutnya Bu Eva. Terus bagaimana solusinya? Nah ini solusinya, kita cari beberapa mungkin salah satu solusinya dengan cara seperti ini. Yaitu salah satunya cara menjawab tantangan-tantangan ini adalah dengan menghadirkan alat bantu ajar dan media pembelajaran yang inovatif, menyenangkan dan tetap bermakna sehingga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Itu yang sebenarnya pemikiran dasar dari kenapa diadakannya gamifikasi dalam pembelajaran. Nah, bentuk gamifikasinya itu seperti apa? Nah, ini maka diadakannya papan permainan daring. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bu Eva. Nah, untuk membuat suatu metode pembelajaran yang menyenangkan dan dapat membangkitkan motivasi siswa, itu apa yang dibutuhkan gitu? Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan tadi kan alat pembelajaran yang inovatif, dan inovatif itu ternyata bukan ujuk-ujuk, bukan langsung ada gitu, tapi ternyata dia punya bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Yaitu kreativitas. Jadi ketika seorang guru terus mengupdate metode apa yang cocok buat anak-anak untuk siswanya, maka dia harus terus mengupdate diri. Nah, mengupdate dirinya itu dengan cara apa? Dengan cara mengikuti berbagai macam pelatihan, atau misalnya banyak membaca buku, atau banyak mengadakan penelitian sebenarnya. Tapi kalau misalnya penelitian kan kayaknya susah banget lah, saya sebagai guru aja kayaknya nggak mungkin lah. Karena
cara berpikirnya guru harus berubah, harus dirubah. Mindset di kepalanya, di kepala kita semua harus dirubah. Karena yang tadinya teacher oriented, yang tadinya semua serba guru, maka harus diberikan kepada student oriented. Siswa yang pegang ini, tapi tetap kita yang mengawasi, kita yang membimbing. Jadi kita posisinya bukan hanya sebagai sumber ini saja, tapi juga fasilitator mereka. Nah, dan menghilangkan rasa takut. Kalau kita merasa nggak kreatif, nah itu harusnya coba dulu. Nah itu kadang-kadang itu mental ya, tidak terus mau mencoba, itu sebenarnya mental kita semua gitu. Kadang-kadang memang guru banyak juga yang udahlah, nggak usah macam-macam lah, nggak usah neko-neko gitu. Nah, oke, selanjutnya, nah ini ada hukum Law of Instrument dari Abraham Maslow, salah seorang tokoh psikologi humanistik, dan dia banyak berbicara tentang bagaimana pembelajaran itu lebih memanusiakan. Nah, ini adalah tokohnya Abraham Maslow. Nah, dia mengatakan bahwa kita itu punya hukum law enforcement, law of instrument, artinya bahwa kita kadang-kadang ketika kita menguasai satu hal, misalnya kita menguasai satu metode pembelajaran, maka hal itu saja yang terus digunakan pada siswa kita. Padahal kalau misalnya sesuatu yang digunakan terus-menerus, maka lambat laun itu akan jadi akan menjenuhkan, akan membuat jenuh seseorang. Di situ I suppose it is tempting if the only tool you have is a hammer. Jadi kalau kamu misalnya punya sebuah palu, to treat everything as if it were a nail. Jadi seolah-olah semuanya itu jadi kayak paku gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa terus saja pakai yang itu, dan akhirnya lama-lama itu jadi nggak menarik lagi gitu. Awal-awal video pembelajaran menarik, tapi lama-lama kok Bu Guru gini terus ya gitu. Ya akhirnya dirubah nih gimana caranya ya supaya anak-anak tetap ini dengan ada lagu-lagu mungkin, atau misalnya dengan cara yang lain, karena kan pembelajaran TK itu memang mau nggak mau kita harus banyak berinovasi, karena yang kita ajarkan itu adalah anak-anak yang masih belum mengerti apa-apa. Nah, ya nih, yang membuat diri enggan berinovasi yaitu anggapan diri sendiri hanya menggunakan apa yang dia bisa saja. Dan tidak peduli itu siswanya mau paham apa enggak, yang penting udah deh kita ajar gitu. Nah, maka guru harus terus belajar sebenarnya. Guru harus terus belajar. Ya, anjuran untuk menuntut ilmu itu memang benar-benar harus itu. Jadi belajar itu kan tidak hanya kita belajar menulis, tapi belajar bagaimana kita menghadapi orang lain, bagaimana kita mempelajari keadaan ini, bagaimana kita bisa bertahan dalam keadaan pandemi ini gitu. Nah, itu sebenarnya itu adalah proses belajar. Nah, maka guru harus terus belajar untuk mengupdate diri dengan inovasi-inovasi yang ada dan mempelajari metode-metode pembelajaran yang lain. Oke, selanjutnya, nah, bagaimana cara selanjutnya Bu Eva? Nah, bagaimana cara kita mempertimbangkan bahwa metode ini cocok untuk anak-anak? Nah, itu harus kita lihat 3 hal, yaitu kelayakan, terus kemungkinan, dan yang satu lagi dikehendaki. Nah, hal ini setelah kita anggap saja itu sebagai lingkaran, maka ada di tengah-tengahnya itu irisan dari semuanya adalah sebuah inovasi. Jadi kita juga harus mempertimbangkan nih dalam misalnya kita mau bikin gamifikasi. Gamifikasi ini layak tidak untuk dibuat, atau misalnya kita mau mempelajari tentang
kita akan mempelajari tentang benda langit. Nah, ketika benda langit, udah deh kita bikin aja jalan-jalan ke planetarium misalnya gitu. Nah, kalau misalnya keadaan kita normal, mungkin itu bisa dilakukan. Tapi karena keadaan seperti ini, ya itu harus dicari cara bagaimana. Itu bisa juga dengan cara tadi virtual atau misalnya mengamati langit di malam hari, itu juga bisa seperti itu. Nah, hal itu jadi harus dilihat, harus diperhatikan pertimbangan kelayakan juga gitu. Belum lagi memungkinkan tidak kalau saya mengadakan seperti ini. Dan yang terakhir, dikehendaki tidak, anak-anak bisa nggak ya? Anak-anak kira-kira mau nggak ya? Nah, seperti itu. Nah, ibu-ibu mungkin oke, selanjutnya Bu Eva, betul nggak apa-apa. Ada lagi yang kadang-kadang gini, saya bertanya, apakah ibu-ibu punya game online sendiri yang favorit? Dan biasanya kadang-kadang kalau seperti kita kayaknya jarang ya game online itu. Aduh, apa sih game online itu, cuma buang-buang waktu doang gitu. Mendingan juga masak atau misalnya ngurus anak atau yang lainnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang tapi ada juga yang misalnya yang agak-agak jiwa muda mungkin mau juga main-main game gitu. Tapi biasanya yang lebih pada kalau ibu-ibu tuh kayak misalnya The Sims tuh bikin merancang misalnya rumahnya, anaknya ada berapa, terus rumahnya seperti apa gitu. Itu kan itu game-game The Sims ya. Nah, kenapa dia tertarik? Nah, kadang-kadang orang banyak tertarik misalnya, oh ini jadi saya tahu nih cara gambaran seperti ini, atau misalnya saya mengadakan game ini, saya melakukan ini buat refreshing aja biar jenuh. Nah, seperti itu. Nah, game-game ini kadang-kadang ada gunanya juga. Satu, kita nggak terlalu misalnya ya, kalau yang punya waktu berlebih mungkin ya senang main game gitu pada dasarnya. Tapi kalau misalnya seperti kita yang guru-guru yang notabene tugas ini belum selesai, ibu rumah tangga juga belum ngerjain ini, mungkin akhirnya game itu jarang kita lakukan seperti itu. Tapi sebenarnya ada juga manfaatnya untuk mungkin merefresh diri gitu ya, merefresh diri dengan cara bermain game seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Eva, nah salah satu bentuk solusi mengatasi kejenuhan ini yang ditawarkan oleh Yayasan Sampurna itu pelatihan kemarin, yaitu salah satunya adalah gamifikasi. Sebenarnya gamifikasi ini sudah ada dari tahun 2011, dan gamifikasi ini sebenarnya sudah sudah jadi, maksudnya sudah dimasukkan ke dalam area perdagangan. Seperti misalnya gini, ibu-ibu mungkin yang suka belanja di Lazada, yang suka belanja di Shopee, yang suka belanja di Tokopedia, suka ada reward tertentu. Dan misalnya gini, oh ininya harus dapat koin nih gitu. Ini dapat koin nih, kan itu seneng banget tuh orang seneng banget kan, akhirnya mau belanja lagi gitu kan. Coba deh datang ke Indogrosir atau misalnya Indogrosir. Nah, di situ misalnya kalau misalnya belanja atau di Giant, kalau belanja dapat poin. Nah, dapat poin nanti bisa ditukar apa. Nah, itu sebenarnya bagian dari gamifikasi, bagian dari permainan-permainan yang membuat orang termotivasi untuk beli lagi gitu. Itu sebenarnya sama seperti di Shopee. Shopee juga gitu kan. Oh, ada poin-poinnya. Nah, nanti naik level. Nah, itu kan sebenarnya seperti permainan-permainan seperti itu. Nah, salah satunya adalah di sini Nick Pelling mengatakan bahwa gamifikasi adalah penggunaan unsur mekanik game pada sebuah proses non-game untuk memberikan solusi praktikal dengan cara membangun ketertarikan, engagement, ketertarikan kelompok tertentu untuk menyampaikan tujuan tertentu dalam berbagai bidang. Jadi sebenarnya ini sudah berbagai bidang. Tadi saya katakan bahwa hal itu sebenarnya sudah dirancangkan oleh Nick Pelling ini
untuk sebagai ketertarikan. Bagaimana caranya? Oh, dengan cara bermain, dengan cara permainan, dengan game. Kalau misal orang tertarik, oh untuk biar dia naik level, dia akan beli terus, dapat koin segala macam. Nah, itu seperti itu. Itu sebenarnya gamifikasi, bentuk gamifikasi. Cuma dia masuk ke dalam perdagangan. Nah, hal ini baru masuk ke pendidikan baru-baru ini, nggak terlalu baru juga sih sebenarnya, udah dari tahun 2011, cuma memang belum familiar ya. Nah, semenjak ada COVID ini itu dimunculkan lagi karena kan untuk anak-anak sebenarnya anak-anak lebih suka adanya game seperti itu. Oke, selanjutnya sebenarnya gamifikasi yang seperti apa sih? Nah, itu ada karakteristiknya. Karakteristiknya yaitu seperti tadi ya saya berikan sekilas, yaitu adanya kompetisi. Nah, kalau orang sudah mulai berlomba-lomba itu pasti kan menyenangkan gitu, karena memang dalam struktur otak kita tuh kalau misalnya ada sesuatu yang bikin kita tegang dan terus apa sih ini, jadi ada hormon yang membuat kita ketagihan, kecanduan. Oh iya deh, lagi deh, oh menyenangkan kok ini gitu. Nah, itu kan akan ketika siswa sudah mulai merasa senang, enjoy dalam melakukan sesuatu, maka dia akan melakukan terus-menerus. Apalagi ketika dia sudah diberi reward yang baik, maka yang terjadi adalah si anak itu akan melakukan hal itu gitu. Nah, itu sebenarnya maksudnya konsep dasar pembelajaran itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, kemudian kita mendapat reward yang baik, maka seseorang itu akan melakukan terus-menerus. Seperti itu. Kalau misalnya ini loh, kita lihatnya lumba-lumba. Kok lumba-lumba bisa ini ya, lumba-lumba bisa berhitung loh sebenarnya gitu kan. Itu dari apa gitu, jangan-jangan dia pinter gitu ya. Tapi setiap dia menjawab sesuatu pasti sama si pelatihnya akan diberi ikan. Coba ibu-ibu coba perhatikan ya, kalau misalnya pergi ke Ancol, kenapa lumba-lumba itu kok bisa gitu. Seperti itu loh, itu hewan loh. Apalagi kita yang akan kita ajarkan adalah seorang anak dengan potensi yang sangat unik dan potensi yang sangat banyak gitu. Potensinya banyak anak-anak itu. Penyerapannya, cara berpikirnya gitu. Terlepas dia dari lingkungan misalnya yang tidak mendukung atau apa, tapi tetap saja potensi yang dimiliki seorang anak itu sangat baik. Karena kecerdasan otaknya ketika dia anak-anak itu lebih besar penyerapan informasinya dibanding setelah dia lewat dari golden age itu. Makanya kenapa pendidikan TK itu pentingnya itu seperti itu. Oke. Oh iya Mas Haikal, mohon maaf ya. Oke, selanjutnya dan kedua adalah berupa papan analitik. Nah, di sini dijelaskan bahwa gamifikasi itu bukan sekedar game saja, tapi juga adalah membutuhkan pemahaman psikologis penggunanya dan cara memotivasi pengguna secara berkelanjutan. Karena kita harus ketahui bahwa game itu sama seperti pisau, punya dua mata. Dua mata ketajaman. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dipergunakan dengan baik, dia akan bisa menolong kita. Tapi kalau tidak dipergunakan dengan baik, maka itu akan jadi bumerang buat kita sendiri. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian selanjutnya Bu Eva. Nah, mengapa gamifikasi? Sebenarnya di dalam gamifikasi, dalam permainan itu, dalam sebuah permainan itu akan merubah mindset seorang anak sebenarnya ya, yaitu sebagai optimistik. Dia nanti akan punya sifat yang tidak mau menyerah, maksudnya dia terus berusaha. Terus kedua juga open minded, artinya dia terbuka terhadap perubahan. Nah, itu karena adanya, dan kreatif problem solving. Ada beberapa permainan yang memang dapat membuat anak kreatif dan berpikir kritis. Nah, itu yang paling penting. Ada lagi juga dia
efeknya senang menerima tantangan. Nah, yang terakhir sosial dan bertambah juga kemampuan sosial emosionalnya. Nah, dari sosial emosionalnya ini yang kadang-kadang kita harus arahkan juga. Jadi misalnya sebagai ya guru atau misalnya orang tua di rumah juga harus membimbing. Jadi tidak benar-benar dilepas, karena kadang-kadang anak kecil tuh kadang-kadang kalau misalnya dia kalah ya sudah, itu sosial emosionalnya terganggu juga gitu. Makanya harus kasih tahu kalau kalah nggak apa-apa ya, bisa dicoba lagi seperti itu. Nah, itu harus terus dibimbing juga sama orang dewasa. Oke, selanjutnya Bu Eva. Nah, langkah-langkah penerapan gamifikasi dalam pembelajaran itu, satu yang paling penting harus tentukan dulu topik pembelajarannya apa. Nah, setelah ditentukan topik pembelajarannya, tentukan tujuannya, dan kita mendesain aktivitas pembelajaran. Setelah itu, baru kita tentukan skenario game dan peraturannya. Karena di dalam game itu yang paling penting adalah peraturan. Jadi kita tuh boleh nggak curang, boleh nggak ini. Nah, sama seperti game-game yang kalau misalnya kita lakukan secara langsung ya, itu kan kadang-kadang anak-anak, oh aku nggak mau, aku maunya ini, aku maunya menang. Nah, itu juga harus jadi anak-anak mulai sportif di situ, mulai belajar tuh sportifnya. Nah, setelah itu kita uji cobakan bagaimana nih, berhasil nggak nih, sebenarnya anak-anak menarik nggak. Ada juga game misalnya yang terlalu susah, nah itu kadang-kadang ditinggalkan karena anggap susah banget gitu kan. Nah, makanya itu yang harus disesuaikan dengan anak-anak, dan itu harus bisa diimplementasikan bersama siswa. Jangan-jangan game yang kita buat ibunya aja yang bisa nih, ibunya aja yang ngerjain lah, akhirnya tidak bermanfaat juga buat anak-anak. Nah, seperti itu. Oke, nah ini pertimbangan yang lebih lanjut. Selanjutnya Bu Eva, pertimbangan yang lebih lanjut adalah apakah game yang dipilih dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Dan yang kedua adalah apakah aktivitas yang dilakukan siswa dalam game dipilih dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Artinya dia bisa berpikir kritis gitu. Dan apakah siswa benar-benar tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran dengan konsep game yang dilalui. Dan yang keempat, bisakah guru memantau progres perkembangan siswa sebagai bahan evaluasi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sebenarnya pembelajaran dengan gamifikasi ini banyak. Ya, tadi pernah saya sebutkan di awal, yaitu contohnya misalnya squeezies, atau misalnya yang lainnya yang akan saya perkenalkan adalah woodwall.net. Nah, itu seperti itu. Nah, silakan Bu Eva diperlihatkan dulu contoh. Nah, ini ibu-ibu bisa dilihat. Nah, ini ada pesawat. Kita nanya sebuah apel berwarna apa. Nah, di sini kita bisa tulis di awan-awannya biru, coklat, atau misalnya karena anak kecil ya, bisa juga pakai warna-warna gitu. Nah, di sini misalnya apelnya. Nah, apel itu warnanya apa ya? Apel itu warnanya apa? Nah, ada biru, ada putih, ada lagi Bu. Ya, ada biru, ada putih, ada tuh. Nah, nanti kita cari mana yang warna apel. Nah, ada coklat. Mana warna apelnya ya? Nah, ini pakai ini. Boleh tempel. Nah, kalau misalnya sudah ada jawabannya, maka nanti kita akan masuk ke dalam awan ini. Coba Bu Eva, awannya mana ya? Awan merah ya.
Ini ada ungu, ada nggak apel yang warna ungu? Mana ya apelnya ya? Terus kita mencari. Nah, ini ada yang kuning. Wah, kok nggak ada ya warnanya ya? Mana awannya? Nah, ini ada awannya, awan merah. Maka akhirnya ini yang benar. Nah, seperti itu permainannya. Itu contoh permainannya. Nah, di sini nanti ada papan nilainya. Nah, papan nilainya itu ini papan nilainya kita benar atau tidak, soalnya ada berapa, nanti benar atau tidak akan diperlihatkan di sini. Dan ini waktu pengerjaannya. Seperti itu. Itu contoh dari permainan yang saya berikan salah satu solusinya ya. Namanya woodwall.net, dan itu bisa kita buat sendiri. Nanti ibu-ibu bisa buka websitenya woodwall.net seperti itu di Google. Oke, Bu Eva, kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Bu Vika, mohon maaf, durasi waktunya sebentar lagi, sudah waktunya iya. sesi bertanya. Oke. Terima kasih Bu Kiki. Untuk praktek ini sebenarnya bisa kita praktekkan, tapi memang cuma ini saja ya sebenarnya pembahasannya. Selanjutnya nanti kita akan bahas lebih dalam di tanya jawab. Seperti itu. Oke, saya akhiri sementara. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Terima kasih Bu Kiki. Baik Bu Vika, terima kasih atas pemaparan materinya. Sebagai pengingat bahwa webinar kita hari ini sampai jam 11.55 Bu Vika. Iya. Jadi hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab. Kami persilakan hanya untuk 2 orang penanya saja. Ya Bu Vika, untuk 2 orang penanya mohon untuk mengangkat tangannya, mengajukan pertanyaannya dengan menyebutkan nama sekolah, dan juga tolong dilampirkan atau disebutkan nomor teleponnya Bu Vika. Iya, terima kasih. Yang tercepat ya, untuk 2 orang tercepat ya. Untuk 2 orang tercepat saja Bu Vika. Oke, silakan. Siapa ibu-ibu silakan yang mau bertanya. Saya mohon maaf ya kalau misalnya terlalu cepat. Saya Bu. Iya. Ibu Heni Herawati. Iya Bu, silakan. Iya. Assalamualaikum Bu semua. Waalaikumsalam. Saya Heni dari TK Ceria. Mau nanya Bu Vika, tadi yang masalah bikin game itu butuh aplikasi khusus atau gimana? Iya. Iya, terima kasih. Langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu Bu Kiki? Bu Kiki. Boleh satu lagi pertanyaannya saja ya Bu Vika? Ya, deh. Satu lagi, silakan. Tidak ada mungkin ya Bu Kiki, kita jawab dulu ya. Jawab saja, silakan Bu Vika. Oke, terima kasih Bu Heni, pertanyaannya bagus sekali. Tentang tadi ya woodwall.net itu bisa dilihat di Google, Nah, di Google itu sebenarnya ada aplikasinya, ada juga yang langsung kita buka di Google. Jadi kalau misalnya Ibu mau buat, nanti langsung aja mau buat. Tapi memang untuk Woodwall itu cuman kesempatan, kalau karena gratis ya, jadi cuman kesempatan 3 kali kita bikin soal. Misalnya. Karena di sana nanti ada bermacam-macam jenis permainan. Permainannya ada macam-macam. Ada yang tadi seperti pesawat-pesawat tadi, ada yang misalnya memasangkan, atau misalnya mencari kata yang hilang. Nanti bisa saya perlihatkan lagi ya. Boleh Bu Eva di-share aja deh kalau itu. Bu Eva.
Oh ya, nah ya, ini bentuk permainan lainnya ya. Iya. Nah, bisa seperti ini. Seperti ini permainan lainnya. Jadi nanti kalau misalnya sebuah apel berwarna apa ya gitu. Nah, itu bisa dilihat gitu. Nanti kalau misalnya kita pencet yang merah, maka yang lain hilang dan itu benar gitu. Ini permainan seperti itu. Itu permainan yang lain. Nah, ini papan ininya ya, papan. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, ini lebih pada seperti memakan-makan gitu. Nah, ini yang itu dicari tuh warna apa aja gitu. Apel tuh warnanya apa ya? Nah, cari kalau misalnya. Tapi dengan kita dikejar-kejar sama sama misalnya lawannya gitu. Jangan sampai dimakan. Kalau misalnya dimakan nanti berarti mati. Seperti itu. Itu kan sebenarnya anak-anak seneng ya karena melatih itu juga, tapi juga harus tahu misalnya, nah seperti itu betul. Nah, bentuk-bentuk ini nanti ada di website Woodwall itu. Woodwall. Ini. Jadi kalau misalnya aplikasinya, kalau Squeezy memang ada aplikasinya. Jadi kita download di Play Store, ada aplikasi itu. Kalau Woodwall itu cukup dengan mengetikkan saja, terus misalnya kita mau tujuannya apa, membuat game atau misalnya kita mau main, ada yang main. Karena nanti kalau misalnya udah main gini ada juga kita nilainya teratas dengan yang lain, karena itu dia makanya game online disebutnya, karena bisa dengan orang lain mainnya seperti itu. Mungkin itu Bu Kiki jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bu Vika. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Untuk Bu Hani bagaimana? Bunda. Ya, alhamdulillah lumayan tahu-tahu dikit. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, sama-sama. Selanjutnya untuk penanya kedua. Saya. Ya. Saya Ibu Siti Masrura. Ya, baik Ibu, silakan. Ya. Dari TK mana ya Bu? Ini dari TK Aisyah 87. Yang tadi baca doa. Baik, silakan Ibu. Oke. Itu nggak apa-apa ya, sharing namanya juga belajar. Itu kan medianya pembelajaran dengan papan ring dari komputer ya. Itu kan perlu pendampingan dari orang tua, ya kan? Bagaimana? Karena kan ini pembelajaran kita yang inovatif, ya anak sih senang kalau melihat ketemu dengan gamenya itu sudah senang gitu ya. Terus bisa komunikasi dengan kita. Cuman untuk menuju ke sana kan anak-anak harus pendampingan gitu. Kadang-kadang itu masalahnya di situ. Kalau untuk permainannya apa kita sih udah oke lah, anak-anak lebih pintar dari kita walaupun usia mereka usia masih taman kanak-kanak gitu ya. Itu bagaimana merekrut orang tua gitu supaya semua anak tuh bisa ikut gitu. Kadang-kadang mereka ada yang dari HP dia bisa lihat gitu ya. Cuman kadang-kadang yang tetap harus ada pendampingan gitu. Mama ini gimana mama gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu. Terus bagaimana merekrut orang tua supaya misalnya satu kelas itu jumlahnya 10 anak misalnya, itu mereka bisa ikut semua gitu. Jadi itu enggak, ini kan bareng-bareng kan ya, itu kita bareng-bareng, enggak face to face, enggak satu-satu kan Bun? Ya, itu aja pertanyaannya. Makasih Bun. Makasih Bu Imas, baik sekali. Ya. Iya, kalau misalnya karena itu adalah game online dan dalam satu waktu dilaksanakannya, maka sebenarnya satu ya tetap ya kita harus sosialisasi dulu dengan orang tua murid untuk misalnya berpartisipasi aktif karena ini misalnya ada penilaiannya, contoh misalnya ya, karena kan memang kalau untuk TK kan penilaiannya sebenarnya lebih pada kegiatan ya kan. Ini kalau untuk diambil nilainya kurang begitu baik juga karena memang ini hanya untuk memotivasi anak-anak agar bisa dan tidak mengalami kejenuhan dalam mengikuti. Nah, itu seperti itu sebenarnya kalau untuk anak TK, karena yang saya ikuti itu
untuk SMP SMA, mungkin kalau SMP SMA kita lepas menggunakan permainan seperti itu is okay. Tapi kalau untuk anak TK ya itu dia yang harus didampingin memang. Dan untuk mengatasi pendampingan itu, pertama ya memang mau tidak mau kita harus sosialisasikan dulu kepada orang tua bahwa nanti loh jam misalnya hari Sabtu kan, Sabtu mah biasanya orang tua hadir semua, ada semua gitu ya. Sabtu misalnya Sabtu sore misalnya kita mau ada game loh gitu. Nah di game itu biasanya nanti soalnya ada peringkatnya. Jadi siapa yang mengerjakan duluan maka dia akan peringkat paling atas seperti itu. Seperti itu Bu Imas yang saya. Gitu ya. Gitu, baik. Itu pembelajaran. Oke. Ya, terima kasih Bun. Ya, sama-sama. Maaf ya. Ya, Ya, terima kasih pada Ibu Siti Maslura. Negara. Baiklah, hadirin yang kami hormati. Saya tutup dulu ya Bu Kiki, boleh? Ya, Bu Vika silakan. Ya, ibu-ibu sekalian, ibu kepala sekolah, ibu guru semua, saya sebagai ini yang sharing materi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya tidak merasa paling bisa karena saya sama-sama kayak ibu-ibu juga. Ini lagi ngezoom juga tuh. Mohon maaf kalau misalnya dalam ada kurang berkenan, saya mohon minta dimaafkan. Dan terima kasih atas semua perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rafika Kotrunada SPSI. Itu cuma nambah-nambah dikit doang. Hadirin yang kami hormati, kesimpulan pada hari ini adalah menghadirkan alat bantu ajar dan media pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Harus bisa menjadi guru kreatif, guru yang mampu mencari ide-ide baru agar anak tidak bosan. Alhamdulillah, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat untuk lembaga kita masing-masing dan bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.